kemarin-kemarin ngapain aja gitu, sampai ngapain aja, tapi mereka bilang yang kayak enggak kok, cuma ngelakuin hal itu aja. Terus di mana, gimana aja. Terus dia bilang di dapur contoh ya, terus di ruang tamu, di teras depan. Terus ya udah, karena aku nggak mau yang terlalu musingin banget, ya udah aku terserah lah, mungkin dia bisa bohong ke aku gitu ya kalau emang dia ngelakuin hal aneh selain itu. Tapi aku nggak percaya sih Kak sebenarnya. Kalau dia cuma ngelakuin hal itu, aku nggak percaya. Sampai saudaraku pun bilang nggak mungkin gitu kan, apalagi udah selama ini gitu, nggak mungkin nggak ngelakuin hal aneh gitu. Ya udah, aku udah nggak mau denger lagi itu Kak. Aku tuh cuma mau fokus sama kerjaan aku, sama karir aku, sama anak aku, udah itu aja. Terus sampai sekarang pun aku udah minta berapa kali udahan sih sebenarnya, udah minta berapa kali udahan, tapi dia nggak pernah mau. Dia pengen kasih kesempatan lah buat dia gitu. Udah bilang mau minta kasih kesempatan berapa kali, kalau akunya udah nggak ada rasa sama dia gitu, udah nggak kayak dulu lagi. Terus juga di rumah juga nggak bakalan bisa seperti dulu lagi, ngapain kata aku. Terus udah, jadi aku sama dia sekarang yang kayak biasa-biasa aja, tapi fokus ke anak gitu. Tapi ya udah nggak kayak dulu lagi sih Kak, jadi kayak masing-masing. Oh, berarti dia posisinya sekarang masih di rumah ibu? Enggak, di rumahnya dia, tapi kalau pulang ke rumah aku itu kayak ketemu anak aku, paling kayak gitu aja, ajak jalan anak aku atau nginep ke rumah orang tuanya dia. Si adik masih serumah sama Mbak Nisa? Adik aku udah enggak. Rani itu tadi. Udah enggak. Terus dia udah enggak, karena aku keluar dari kejadian itu? Ya dia tetap di rumah orang tua aku, tetap di rumah orang tua aku, tapi mamaku yang ikut sama aku ke rumah baru aku Kak. Gitu. Jadi dia sama papa aja. Dia sama papa, terus mama ikut di rumah barunya Mbak Nisa itu tadi. Pas kejadian itu si Rani, kayak Rani kita anggap aja ya namanya dengan Rani ya, Rani yang lain. Rani itu kayak minta maaf gitu nggak sih ke Mbak Nisa? Mbak minta maaf sujud, misalnya kayak gitu. Sampai sujud Kak, tapi aku yang kayak lu tega gitu ya, di balik kebaikan lu sama anak gue gitu, ternyata ada maksud. Mama aku dia deket banget sama Mbak Nisa, deket banget sama anak aku. Terus mama aku bilang, Kak Nisa tuh salah apa sih sama kamu gitu kan, punya salah apa Kak Nisa sampai dia tuh berani gitu, maksudnya nanti kakaknya sendiri gitu Kak. Dia bilang hilang, minta maaf. Pernah nggak sih Mbak kayak aku ini dia pura-pura nggak tahu aja deh kayak gitu, terbesit? Pernah kayak gitu nggak sih? Pernah. Kayak udahlah, aku feeling ada apa-apa, tapi kayak udahlah aku pura-pura nggak tahu aja deh, daripada nanti emang beneran terjadi dan aku rasanya kayak sakit kayak gitu. Pernah Kak. Mana ya? Jadi aku kayak denial dengan insting kayak gitu, iya kan? Pernah, tapi aku ngerasa malah aku sakit sendiri gitu. Sakit sendiri, kepikiran ya, jadi aku tuh bener-bener yang sholat selama 3 bulan belakang ini, bener-bener yang khusyuk banget. Aku bener-bener minta sama Allah, kalau misalnya emang mereka ada hubungan, tolong kasih petunjuk. Tapi bener 5 hari, berapa hari, apa seminggu, nyampe seminggu deh aku mau keluar kota. Aku tuh mau keluar kota sama mama, sama anak aku, sama adik aku ini. Ya udah, Allah benar-benar kasih jalan. Kata aku gini, nggak apa-apa ya Ma, kita nggak keluar kota gitu. Biar aja dia pergi sendiri, daripada aku harus keluar kota bareng sama dia. Mendingan aku hilang uang berapa juta lah gitu Kak istilahnya. Yang penting aku nggak mau ketemu dulu sama adik aku ini gitu. Sampai sekarang udah bisa ketemu adik atau belum? Bisa sih Kak, ketemu, tapi kayak aku belum siap untuk menatap matanya. Aku nggak sanggup Kak. Ingat kejadian kemarin itu. Dari kejadian itu sampai sekarang nih, apa yang bikin Mbak Nisa kuat? Jadi kayak support system apa sih yang bikin Mbak Nisa bisa kayak bertahan kuat sampai sekarang ini? Mama sama anak aku sih Kak, paling. Mama sama anak ya. Jadi aku emang mau fokus, udah bagiin anak aku mau fokus karir aku gitu. Itu aja sih Kak. Ya, mama sama anak ya. Terus pertimbangan Mbak Nisa apa sih sampai ya udahlah ini waktunya emang aku speak up deh ke istilahnya seluruh dunia gitu, cerita ke aku? Itu pertimbangan Mbak Nisa apa? Karena film ini ada gitu ya Kak, dan pas banget ceritanya. 90% ya. 90% Kak, sama. Makanya aku kayak yang ya udah aku mau gitu cerita, karena selama ini kan emang aku tutupin banget ya.
nggak semua juga ada yang tahu sih Kak. Paling kalau misalnya nanya kayak kok udah nggak pernah posting bareng sama suaminya lagi gitu, apa udah enggak Pak, aku nggak pernah Nggak jawab, pernah cerita. nggak pernah jawab. Paling ada teman-teman aku yang beberapa orang aku ceritain aja sih Kak, tapi nggak semua tahu itu. Cuma ya mereka nih yang nanya-nanya itu yang aku nggak jawab, pasti mereka juga punya pikiran kan gitu, kenapa bisa ya, apa beneran udah enggak gitu ya, kok udah nggak pernah posting bareng lagi, udah nggak pernah jalan bareng lagi. Karena biasanya dulu sebelum aku ada masalah tuh kayak yang kita seminggu sekali jalan, aku pasti suka posting kemana-mana, aku pasti posting sama dia, kayak aku tuh bangga banget kayak dia gitu. Kayak nggak nyangka lah ya. Iya, Jadi suami yang kayak emang sebaik itu, ya kan? Bisa dibilang green flag nggak? bener ya, Iya, baik, kayak ya, emang suami able, bapak yang baik juga, deket sama anak-anak, dekat sama anak aku.